Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Cidi Herawati. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelas PGSD 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan panduan observasi profiling peserta didik. Tujuan dari panduan profiling peserta didik yaitu dapat diketahui proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman peserta didik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi yang pertama etnik dan kultural, kemudian sosio-emosional, minat, perkembangan kognitif, perkembangan fisiologis, bahasa, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan perkembangan moral. Yang pertama yaitu etnik dan kultural. Bagaimana respon peserta didik terhadap teman yang berbeda agama? Kemudian, apakah peserta didik membedakan teman dengan yang lainnya berbeda agama? Kemudian, apakah peserta didik dapat berbahasa daerah di mana dia tinggal? Yang selanjutnya, apakah dalam satu kelas memiliki suku budaya yang berbeda? Bagaimana respon peserta didik mengetahui temannya berbeda budaya dengannya? Apakah sebelum pembelajaran peserta didik berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing? Aspek status sosial, yang pertama, apa pekerjaan orang tua peserta didik? Yang kedua, peserta didik pada saat di rumah sering bermain dengan tetangga atau tidak? Kemudian, apakah setiap antar jemput sekolah peserta didik selalu berpamitan dan cium tangan kepada kedua orang tua atau tidak? Yang selanjutnya, aspek fisiologis, apakah terdapat peserta didik disabilitas pada kelas tersebut? Yang kedua, bagaimana perkembangan fisik peserta didik? Yang ketiga, apakah peserta didik sudah mengalami fase pergantian gigi sesuai usianya? Yang terakhir, apakah tinggi dan berat badan peserta didik dipantau secara rutin? Selanjutnya, aspek kognitif. Yang pertama, apakah peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dari guru dengan baik? Yang kedua, apakah peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dengan baik? Yang ketiga, apakah peserta didik dapat belajar secara mandiri? Yang terakhir, apakah peserta didik dapat mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, kemampuan awal. Yang pertama, apakah sebelum kegiatan pembelajaran peserta didik sudah melakukan persiapan belajar? Yang kedua, apakah peserta didik yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan dalam taraf kesiapan belajar? Kemudian, perkembangan bahasa. Yang pertama, apakah peserta didik sering melakukan kesalahan ketika membaca bacaan? Yang kedua, apakah peserta didik mampu berbicara dengan jelas dan menyesuaikan volume suara dengan situasi? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu menceritakan kembali menggunakan bahasa sendiri? Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional. Yang pertama, apakah peserta didik merasa senang dan bahagia ketika pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik dapat mengendalikan emosionalnya dengan baik? Yang ketiga, bagaimana interaksi peserta didik dengan gurunya? Yang kemudian, apakah peserta didik dapat berinteraksi dengan baik terhadap peserta didik lain? Kemudian, apakah lingkungan belajar dapat mendukung interaksi yang baik bagi peserta didik? Yang terakhir, apakah peserta didik dapat mengekspresikan dirinya selama pembelajaran di kelas? Kemudian, aspek motivasi. Yang pertama, bagaimana peserta didik memiliki motivasi belajar yang baik selama pembelajaran?
Yang kedua, bagaimana antusias peserta didik terhadap pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana rasa ingin tahu peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar seperti apa yang membuat peserta didik tertarik? Apakah menggunakan audiovisual, auditory, atau kinestetik? Kemudian, apakah peserta didik lebih menyukai pembelajaran yang dilakukan di luar kelas daripada di dalam kelas? Kemudian, apakah gaya belajar peserta didik mempengaruhi hasil peserta didik dalam belajar? Kemudian, apakah peserta didik memiliki minat ketika belajar? Apakah peserta didik memiliki cara untuk menumbuhkan minat dalam belajar? Hal apa yang paling mudah dipelajari peserta didik di sekolah? Apakah peserta pembelajaran disukai peserta didik? Yang terakhir, apakah peserta didik memiliki kelebihan dan bakat yang dikuasai? Itu termasuk dalam minat dan bakat peserta didik. Yang selanjutnya, potensi inklusi. Apakah terdapat peserta didik yang berpotensi berkebutuhan khusus di dalam kelas? Kemudian, apakah peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan? Kemudian, apakah terdapat perbedaan perlakuan antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus? Sekian panduan profiling peserta didik yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan, Bu Arum. Terima kasih Bu Cinda atas kesempatannya. Izin menanggapi. Menurut saya secara keseluruhan presentasinya sudah cukup bagus, sangat lengkap menurut saya pertanyaan yang ada di panduan ini, serta dari 13 aspek yang dimunculkan sudah sangat mewakili juga untuk kita dapat mengetahui profiling peserta didik. Seperti itu Bu Cinde. Bu Semoga Arum. lancar dalam mengambil data ya. Baik, Bu Arum, terima kasih atas tanggapannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.